minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah Bulughul Maram bab tentang wudhu. Sambungan dari part 1, part 2 dan sekarang masuk kepada part 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab wudhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Seandainya tidak memperberat umatku, tentu aku perintahkan mereka bersiwak pada setiap berwudu." Hadis riwayat Imam Malik, Ahmad dan Nasai. Nah, Imam Ibnu Khuzaimah menyatakan sahihnya hadis ini, dan Imam Bukhari menyatakan sebagai ta'liq. Hadis yang ke-36 ini menunjukkan bahwa yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat baik kepada umatnya. Yang kedua, Rasulullah tidak mau memberikan perintah yang memberatkan umatnya. Dan yang ketiga, bersiwak hukumnya sunnah. Dari Humran bahwasanya Utsman meminta air untuk berwudu. Kemudian ia membasuh kedua telapak tangannya hingga 3 kali. Kemudian pula tangan kirinya, lalu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta menyemprotkan keluar. Lalu membasuh muka hingga 3 kali, membasuh tangan kanan hingga siku sebanyak 3 kali, dan mengusap kepala. Membasuh kaki kanan hingga mata kaki sampai 3 kali. Kemudian membasuh kaki kiri seperti membasuh kaki kanan 3 kali sampai ke batas mata kaki. Utsman berkata, "Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-37 ini menunjukkan sunnahnya membasuh anggota wudu masing-masing 3 kali basuhan kecuali mengusap kepala. Hadis yang ke-38. Ali radhiyallahu menerangkan tentang sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala hanya 1 kali. Hadis riwayat Abu Daud dan dikeluarkan oleh Tirmizi dan Nasai dengan sanad sahih. Bukan Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini yang paling sahih dalam bab ini. Hadis ke-38 ini menunjukkan perintah agar membasuh kepala di dalam wudhu hanya dilakukan 1 kali basuhan. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu tentang sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, beliau usapkan dari muka ke belakang dan mengembalikannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ke-40, dan dalam lafal lain dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau memulai dari depan kepalanya sehingga beliau usapkan 2 tangannya sampai ke tengkuknya. Kemudian beliau kembalikan 2 tangannya itu ke tempat beliau memulai tadi. Hadis 39 dan 40 menunjukkan bahwa cara mengusap kepala yang dilakukan Rasulullah pada waktu wudhu adalah meletakkan 2 telapak tangan yang basah di bagian kepala dekat dahi, kemudian menarikkan kedua telapak tangan tersebut ke belakang hingga sampai ke tengkuk, lalu ditarik kembali sampai dengan tempat permulaan. Kemudian hadis yang ke-41 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu tentang sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam lubang telinganya dan mengusap dengan kedua ibu jarinya kedua daun telinga bagian luar." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Hadis yang ke-41 ini menunjukkan bahwa Rasulullah ketika mengusap kepala di dalam berwudu dilanjutkan dengan memasukkan kedua jari telunjuknya ke sebelah dalam telinga untuk mengusap sebelah dalam telinga, sedangkan sebelah luar telinga diusap dengan kedua ibu jarinya.
Kemudian hadis yang ke-42. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun tidur, hendaklah menyemprotkan air dari dalam hidung 3 kali, karena setan semalam berada dalam hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-42 ini disunnahkannya bagi orang yang baru bangun dari tidur untuk memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya atau menyemprotkannya kembali. Kemudian hadis yang ke-44. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun tidur, janganlah mencelupkan tangan ke dalam bejana sehingga mencucinya 3 kali, karena ia tidak mengerti kemanakah tangannya semalam itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafal hadis ini bagi Imam Muslim. Hadis yang ke-43 ini menunjukkan disunnahkannya mencuci kedua tangan ketika bangun dari tidur dan tidak langsung memasukkannya ke dalam bejana yang berisi air. Dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wudhu, gosoklah antara jari-jari dan sempurnakanlah memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika engkau berpuasa. Hadis riwayat Imam yang 4 Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Hadis yang ke-44 menunjukkan perintah untuk berwuduk dengan sempurna. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-45. Menurut Abu Daud dalam riwayat lain disebutkan, jika kamu berwuduk maka berkumurlah. Kemudian hadis yang ke-46. Dari Utsman radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela janggutnya ketika wudhu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis yang ke-47. Abdullah bin Zaid berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberi 2/3 mud, kemudian beliau menggosok 2 belah tangannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis yang ke-47 ini menunjukkan himbauan untuk menghemat air ketika berwudu atau mandi. Kemudian hadis yang ke-48 dari Abdullah bin Zaid bahwasanya ia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk mengusap kedua telinganya selain air yang beliau ambil untuk mengusap kepalanya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Hadis ini menurut Imam Muslim dari jalur ini dengan lafal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan air selain sisa air untuk membasuh kedua tangannya. Itulah hadis yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian hadis yang ke-49. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan di hari kiamat dengan wajah, tangan dan kakinya cemerlang bercahaya dari bekas wudu. Barang siapa yang mampu memanjangkan kecemerlangan itu, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-49 menunjukkan bahwa disunnahkannya membasuh anggota wudhu lebih dari batas yang minimal. Kemudian hadis yang ke-50. Aisyah radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memulai dari kanan waktu memakai sepatu, menyisir rambut dan bersuci, dan dalam segala urusannya. Hadis yang ke-50 ini menunjukkan disunnahkannya untuk memulai dari yang kanan di dalam berpakaian, bersisir dan bersuci. Kemudian hadis yang ke-51 dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sekalian berwudu, hendaklah kamu mulai dari bagian kananmu. Hadis riwayat Imam yang 4 dan Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Kemudian hadis yang ke-52
dari Mughirah bin Syu'ban radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Beliau mengusap ubun-ubunnya, atas sorbannya, dan atas kedua muzah atau sarung kaki. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-52 ini menunjukkan sahnya mengusap kepala seluruhnya atau sebagian kepala beserta mengusap sorban. Akan tetapi tidak satupun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah mengusap sebagian kepala saja. Dan kemudian hadis yang ke-53 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mulailah dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya. Hadis riwayat Nasa'i dengan lafal perintah. Adapun menurut Imam Muslim dengan lafal khabar. Kemudian hadis yang ke-54. Jabir bin Abdullah radhiyallahu berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau meratakan air atas kedua sikunya. Hadis riwayat Daruqutni dengan isnad yang lemah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah pada waktu itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dengan isnad yang lemah. Hadis yang ke-55 ini menunjukkan sunnahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum wudu. Kemudian hadis yang ke-56 bagi Imam Tirmizi dari Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id serupa hadis itu, dan Imam Ahmad berkata, dalam hal ini tidak tetap sesuatu. Kemudian hadis yang ke-57 dari Talhah bin Musarif dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur dengan menghirup air melalui lubang hidung. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang lemah. Kemudian hadis yang ke-58 dari Ali radhiyallahu tentang sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur dan membersihkan hidung 3 kali. Beliau berkumur dan membersihkan hidung itu dari tangannya yang digunakan untuk mengambil air. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Hadis yang ke-59 dari Abdullah bin Zaid tentang sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya, maka beliau berkumur dan menyemprotkan air ke hidung dari satu lubang tangan, dari satu telapak tangan hingga 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-57, 58 dan 59 ini menunjukkan disunnahkannya berkumur di dalam berwudhu. Kemudian hadis yang ke-60. Anas radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki dan pada kakinya ada salah satu kuku yang tidak terkena air ketika berwudu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulangi dan baguskanlah wudumu. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Hadis yang ke-60 ini menunjukkan perintah untuk benar-benar membasuh anggota wudu dengan sempurna. Kemudian hadis yang ke-61. Anas radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud dan beliau mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-61 ini menunjukkan agar menghemat air di dalam wudu maupun mandi. Kemudian hadis yang ke-62. Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara kamu yang berwudu dengan menyempurnakan dengan baik wuduknya, kemudian ia membaca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya,
Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Melainkan baginya dibukakan 8 pintu surga, ia dapat masuk dari pintu mana yang ia sukai. Hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmizi. Imam Tirmizi menambahkan, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai bagian dari orang-orang yang bertobat dan jadikanlah pula sebagai kelompok orang-orang yang suci. Hadis yang ke-42 ini menunjukkan disunahkannya berdoa sesuai dengan doa yang terdapat pada hadis tersebut.